Di tengah kehidupan yang terus bergerak, masih ada luka yang tertinggal dan seringkali tersembunyi. Kekerasan seksual terhadap perempuan, sebuah kenyataan yang terus terjadi, meski jarang benar-benar disadari. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus meningkat, namun sebagian besar kasusnya tidak pernah dilaporkan. Korban sering dipaksa diam oleh sistem, oleh rasa takut, atau oleh tekanan sosial. Di Cirebon, seperti di banyak kota lain, kasus kekerasan seksual masih banyak yang tersembunyi. Salah satu yang kami temui, seorang korban yang mengalami pelecehan di sekolah. Ia memilih diam, tidak melapor karena takut, bingung harus kemana. Masalah utamanya bukan hanya pada pelaku, tapi juga pada kesadaran kita bersama. Banyak yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai urusan pribadi, dicap sebagai aib yang mesti dipendam, atau bahkan menyalahkan korban. Kami pun mencari tahu sejauh mana lembaga yang ada mampu menjangkau dan melindungi korban. Apa saja tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Untuk memahami lebih dalam, kami mendatangi dua lembaga yang bergerak di garis terdepan terkait perlindungan perempuan yang terkena kekerasan seksual. Yang pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. Juga kami mendatangi Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kedua lembaga ini memberikan layanan perlindungan, konseling, hingga edukasi. Tapi di balik semua itu, ada hambatan besar yang mereka hadapi. Bukan hanya soal keterbatasan tenaga atau birokrasi, tapi kesadaran sivitas akademika terkait pentingnya pencegahan kekerasan seksual serta stigma masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Korban yang kami temui tidak meminta balas dendam. Ia hanya berharap jangan ada lagi yang mengalami hal yang serupa. Ia hanya ingin suara perempuan didengar, bukan diabaikan. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bukan cerita tunggal. Ia adalah cermin ketidakadilan sosial. Keamanan dalam proses belajar adalah hak, bukan harapan. Lingkungan pendidikan sudah seharusnya menjadi wadah untuk setiap individu dalam mengembangkan potensi diri. Mari menciptakan lingkungan aman dan nyaman untuk setiap individu di sekitar kita. Dengan cara menghindari perbuatan menyimpang, khususnya kekerasan seksual. Selain itu, mari kita bantu peran lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan cara menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu juga perlu adanya sikap untuk menjauhi kekerasan seksual di lingkungan kita. Dengan itu kami menegaskan Stop kekerasan seksual di lingkungan